Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah yang dimana materinya berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu itu apa pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Makawimbang, di dalam bukunya menjelaskan bahwa kepemimpinan kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan. Nah, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, Sutopo dan Sumanto juga itu menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Nah, jadi kepemimpinan pendidikan itu merupakan sebagai suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi itulah pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, jadi tipe kepemimpinan merupakan bentuk atau pola kepemimpinan dari seseorang pemimpin yang di dalamnya diimplementasikan beberapa perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Nah, sementara gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang dipilih atau dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggotanya. Nah, jadi ada beberapa tipe-tipe atau gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis. Nah, tipe kepemimpinan demokratis ini ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua itu ada kepemimpinan otoriter. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai tipe otoriter ini itu selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain itu berada di tangannya. Kemudian ketiga, kepemimpinan bebas. Nah, tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan atau anggota sebuah organisasi itu dapat membuat keputusan secara mandiri serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin adanya pengarahan dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat itu ada kepemimpinan karismatik. Nah, tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini menekankan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa, sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. Yang kelima itu ada kepemimpinan kebapakan atau istilahnya itu paternalistic leadership. Nah, paternalistik berarti kebapakan, maka tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sikap kebapakan dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi dan dipimpinnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kepemimpinan ahli. Nah, tipe kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya.
Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab kepemimpinan pendidikan. Nah, jadi kepemimpinan pendidikan ini memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengarahkan, membimbing, serta mempengaruhi semua aspek yang terkait dengan proses pendidikan. Nah, jadi berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada peran sebagai visioner. Nah, seorang pemimpin pendidikan itu harus memiliki visi yang jelas mengenai arah pengembangan institusi pendidikan. Nah, pemimpin bertanggung jawab dalam merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini dan masa depan. Nah, visi yang kuat akan membantu pemimpin menciptakan rencana strategis yang dapat memotivasi seluruh komponen sekolah atau lembaga pendidikan yang bergerak yang sama. Kemudian yang kedua ada manajemen dan pengelolaan sumber daya. Nah, jadi seorang pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun fasilitas. Jadi yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Nah, pemimpin pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum. Mereka memiliki bertanggung jawab memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan standar nasional atau internasional dan mampu mengakomodasikan kebutuhan siswa. Kemudian selanjutnya yang keempat ada pembinaan guru dan staf. Nah, pemimpin pendidikan tidak hanya bertanggung jawab atas siswa, tetapi juga harus mampu membina guru dan staf pendidik lainnya. Yang kelima ada pembentukan budaya sekolah. Nah, pemimpin pendidikan berperan dalam membangun dan mengembangkan budaya sekolah yang positif dan produktif. Yang keenam itu ada pengambilan keputusan. Nah, pemimpin pendidikan yang seringkali harus membuat keputusan yang kompleks dan berdasar besar bagi lembaga pendidikan. Nah, keputusan-keputusan ini itu dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, penanganan masalah, pengembangan kurikulum, hingga keputusan terkait hubungan eksternal dengan lembaga lain. Kemudian peran selanjutnya yang ketujuh yaitu peran dalam hubungan eksternal. Nah, pemimpin pendidikan tidak hanya bertanggung jawab atas internal lembaga, tetapi juga harus menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar seperti pemerintah, lembaga pendidikan lainnya, dan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya pengembangan siswa. Salah satu peran utama dari kepemimpinan pendidikan adalah fokus pada pengembangan siswa secara holistik yang meliputi aspek akademik, emosional, sosial, dan moral. Nah, seorang pemimpin harus memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi itulah beberapa peran kepemimpinan pendidikan. Nah, jadi kesimpulan pada pembahasan kita pada video kali ini yaitu kepemimpinan pendidikan ini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif. Nah, agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien itu dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Jadi itulah kesimpulan pada pembahasan kita pada kali ini. Jadi sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.